Baik, teman-teman, karena sudah jam 8 kita akan mulai. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, udah join, bagi yang sudah pernah join webinar saya atau nonton di YouTube, atau bagi yang pertama kali, saya ucapkan selamat datang. Thank you sekali lagi sudah join webinar saya. Hari ini seperti janji saya, dari awal saya akan membahas aset kelas, yaitu bonds, dan saya tulis di sini the most underestimated asset by retail investor. Kenapa saya tulis ini? Karena saya yakin kalau saya tanya sekarang ke teman-teman, siapa yang sudah punya saham, investasi di saham, pasti banyak sekali, mungkin di atas 50%. Tetapi kalau saya tanya siapa yang sudah investasi obligasi, saya rasa di bawah 20%. Dan itu sangat wajar karena obligasi memang dibanding saham lebih susah untuk dibeli ya, akses informasinya juga sedikit lebih sulit. Tapi hari ini saya akan sharingkan apa itu obligasi dan opportunity-nya seperti apa. Dan ini adalah aset kelas yang sangat-sangat penting sekali di dunia keuangan. Oleh karena itu saya ingin sharingkan. Perkenalkan, nama saya Richie Norbert Nandias. Saya perkenalkan siapa saya selalu katakan 3 kalimat ini: passion of a salesperson, instinct of an analyst, dan heart of teacher. Jadi ini adalah tagline saya dan memang ini adalah saya gitu ya. Saya suka belajar, saya suka analisa, saya suka men-sharingkan, dan akhirnya ya terjadilah salah satunya webinar ini ya, teman-teman ya. Saya akan coba mute all dulu. Ya, sudah ya. Baik, kita akan mulai, tetapi sebelum itu saya ingin memberikan disclaimer dulu ya teman-teman. Saya tidak sedang merepresentasikan individu atau institusi manapun, dan ini adalah purely personal view dan opinion saya, dan ini bukan sebuah advice atau investment recommendation, dan yang terakhir, saya tidak ada intention untuk mendiskreditkan atau menjelek-jelekan atau membagus-baguskan aset kelas yang saya bahas. Jadi semua tergantung marketnya seperti apa, dan saya akan memberikan opini saya. Nah, saya akan mulai dari cycle ini, saya akan, kenapa ini menjadi slide pertama saya, karena di webinar sebelumnya, bagi teman-teman yang belum nonton, teman-teman harus lihat gitu ya, webinar itu, karena di situ dibahas semua aset kelas, ada gold, ada cash, ada property, ada bonds, dan equity. Dan di sini menceritakan di mana kalau misalnya economic cycle atau investment cycle ada 3 fase, satu slowdown, yang kedua recovery, lalu growth, dan yang terakhir peak atau puncak. Dan ini cycle-nya akan kembali. Sekarang kita ada di bagian slowdown, kita masih di bagian sini. Dan waktu slowdown, aset yang paling bagus adalah bonds. Itu kenapa timingnya sangat tepat. Saya dengar dari seorang partisipan saya yang kebetulan minggu lalu sudah ikut webinar saya, dan kebetulan dia beli FR bonds, dan menurut hitungan saya dia sudah untung 3%. Capital gain, tidak termasuk kupon, tapi walaupun ya baru seminggu, kuponnya belum seberapa, tapi capital gain-nya lumayan, sekitar 2-3%. Saya tidak sedang menjanjikan Anda akan untung kalau ikut webinar ini, tapi saya ingin informasikan bahwa kalau kita sudah mengerti risk and return, baru kita bisa investasi. Jadi nanti untung atau rugi itu soal belakangan. Yang penting kita mengerti dulu asetnya karakteristiknya seperti apa. Kita akan mulai. Bonds itu apa sih bahasa Indonesia? Obligasi. Obligasi adalah surat hutang. Ya. Jadi kalau definisi dari Investopedia, bond is a fixed income instrument. Kenapa fixed income? Karena dia akan bagi kupon atau bagi bunga. Kalau deposito bilangnya bunga. Kalau bonds itu bilangnya kupon. Dan ini adalah basically pinjaman. Jadi sama aja semacam kayak deposito, tetapi ini harganya bisa bergerak. Kalau deposito kan tidak ada pergerakan harga, hanya dapat bunga saja. Ya, tapi kalau obligasi seperti deposito ada pergerakan, ada dapat bunga, tetapi dia ada pergerakan harganya. Jadi kalau kita put it very simply, bonds itu sebenarnya ini bond holder atau kreditor atau debt holder itu sama aja. Ini investornya, orang yang punya uang, dia meminjamkan uang ke yang namanya issuer atau borrower. Ya, jadi ini orang yang punya uang meminjamkan ke orang yang perlu uang. Jadi mirip seperti deposito ya, lending atau meminjamkan uang, teman-teman. Yang belum di-mute, mohon bantuannya untuk di-mute ya. Thank you. Baik, seperti yang saya sudah bahas juga di webinar sebelumnya, bonds itu kira-kira ilustrasinya seperti ini. Anggap ini bonds 3 tahun jatuh temponya, dia bayar per tahun kupon atau bunganya 20%,
dan investasi saya 100 ya, bisa 100 juta, 100 miliar, terserah. Jadi di tahun pertama saya dapat 20, tahun kedua saya dapat 20, tahun ketiga saya dapat 20, dan tahun terakhir saya dikembalikan pokok saya, yaitu 100. Ya, jadi ini bisa dibilang karakteristik daripada obligasi. Berbeda dengan saham yang tahun pertama, kedua belum tentu dapat dividen, tahun kelima juga belum tentu, karena kita adalah owner. Tetapi bisa saja di tahun ketiga mungkin harganya sudah naik ke 200 atau bahkan 300. Nanti akan kita bahas di webinar selanjutnya tentang equity atau saham. Dilihat dari types of issuer, yang mengissue, yang meminjam, itu ada dua macam secara garis besar, satu government, dua corporate. Jadi perbedaannya apa sih? Kita bahas satu-satu. Dari segi credit risk, kalau kita bicara meminjamkan uang, berarti kan kita ngomong apakah orang ini bisa membayar kembali apa tidak. Itu namanya credit risk, resiko kredit. Untuk pemerintah, government itu low, dan di sini saya sebutkan namanya risk-free asset. Bagi yang belajar finance, yang belajar valuasi, pasti tahu apa itu namanya risk-free asset. Karena kalau nggak ada yang namanya risk-free asset, nggak akan bisa keluar namanya valuation itu seperti apa, gitu ya. Karena ini komponen nomor satu yang harus ada di dalam setiap valuasi. Nah, kalau untuk corporate, credit risk-nya tentu saja lebih tinggi. Karena kalau perusahaan sebagus apapun, belum tentu semua orang mau pinjemin perusahaan itu. Dan kalau perusahaan itu bangkrut, belum tentu akan harus dibantu oleh pemerintah. Tetapi kalau namanya pemerintah bangkrut, itu resikonya besar sekali. Pasti nanti IMF, World Bank, atau bahkan negara lain akan membail out atau membantu. Contoh kasus Yunani, contoh kasus Venezuela, Amerika Latin, itu banyak sekali. Argentina yang sudah berapa kali jatuh tempo hutang, tidak bisa bayar, tapi sampai hari ini negaranya tidak bangkrut. Jadi di-restructure lagi hutangnya. Jadi untuk semua negara bangkrut itu sangat sulit, apalagi Indonesia. Sumber daya alam banyak sekali, sumber daya manusia juga banyak sekali. Nah, jadi otomatis karena resikonya rendah, kredit rating atau kredit scoringnya tinggi, artinya dia baik gitu ya, skornya bagus. Nah, kalau corporate karena kredit risknya lebih tinggi, kredit ratingnya lebih rendah. Jadi corporate itu pasti akan selalu lebih rendah daripada government-nya gitu ya, untuk risiko kreditnya. Nah, untuk tenor itu ada, kalau pemerintah itu ada short, medium, long. Dan long ini bisa berapa? Long itu biasa 30 tahun, tetapi ada yang bisa sampai 50 tahun, bahkan setahu saya Austria itu menerbitkan obligasi yang bertenor 100 tahun. Bayangin 100 tahun kita masih ada nggak gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk corporate biasanya short to medium. Kenapa? Karena ya belum tentu orang mau pinjemin misalnya 30 tahun. Belum tentu company-nya masih ada 20 tahun lagi atau 15 atau bahkan 10 tahun lagi. Jadi biasanya 3 tahun, paling banyak 5 tahun, 10 tahun juga ada. Tetapi untuk corporate itu sudah cukup panjang ya. Nah, kecuali mungkin BUMN, yaitu ada beberapa yang menerbitkan sampai 30 tahun. Nah, kalau dari segi likuiditas, ini tinggi untuk government. Kalau corporate itu low. Seperti yang tadi saya bilang, kalau obligasi pemerintah, siapapun mau beli. Dana pensiun, asuransi, investor retail, investor asing, investor lokal, semua mau gitu ya. Aman gitu. Tetapi kalau perusahaan, kan tergantung dia sektornya apa. Lalu di sektor itu, apakah dia perusahaan yang sehat atau tidak. Jadi panjang kali lebar. Dan yang kedua, dari segi size juga. Kalau government itu kan besar sekali, minjemnya bisa mungkin 1.000 triliun, 100 triliun. Tetapi kalau corporate, 1 triliun saja sudah besar sekali sebenarnya. 10 triliun loan itu udah sangat besar sekali. Jadi dari situ kita bisa bilang bahwa likuiditasnya, artinya jual belinya, aktivitas orang yang jual beli itu lebih banyak di obligasi pemerintah daripada obligasi korporasi. Nah, yang terakhir, ini sebenarnya konsep yang agak advance, tapi saya ingin sharingkan sedikit saja. Price movement factor, jadi kan tadi saya bilang kalau kupon atau bunga pasti selalu dibayar. Tetapi harganya bisa bergerak ya, bisa berubah-ubah. Nah, kalau government itu didrive oleh yang namanya duration risk atau risiko pergerakan suku bunga. Kalau corporate itu tidak terlalu banyak oleh duration karena tenor lebih pendek, tetapi lebih baik oleh credit risk, ya, credit spread orang sebutnya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail. Sekarang kita lanjut ke namanya price volatility. Volatility itu apa sih? Pergerakan harga. Jadi kalau misalnya seperti saham, itu kan sangat volatile. Hari ini naik, besok turun, besok naik lagi, besok turun. Tetapi contoh misalnya harga yang lain mungkin tidak terlalu volatile, tidak selalu berubah. Contoh properti tidak selalu berubah, ya karena nggak ada bursanya juga. Jadi kita tiap kali mau cek harga harus tanya ke agent. Nah,
dari price volatility kita bisa lihat ada dua. Yang satu bond short tenor, yang satu lagi itu long tenor. Semakin dia tenornya pendek, volatilitasnya atau pergerakan harganya tidak akan jauh dari angka 100. Karena misalnya contoh ORI, Sukuk, atau Saving Bond Retail, ini adalah obligasi pemerintah Indonesia dalam rupiah yang diterbitkan untuk retail investor. Jadi 1 juta bisa, 5 juta bisa, gitu ya. Sorry, 5 juta lalu kelipatan 1 juta top up-nya. Nah, ini biasanya tidak akan jauh dari harga 100. Kenapa? Karena toh jatuh temponya 2 atau 3 tahun lagi akan jatuh tempo. Jadi ibaratnya pergerakan harganya tidak akan terlalu banyak gitu ya. Sedangkan kalau untuk long tenor, ini naiknya bisa ke 120, bisa turun nih ke 80 atau ke 90, ya dari harga 100, bisa ke 115, karena tenornya panjang, misalnya 30 tahun. Artinya kan karena tenornya panjang, berarti resiko yang kita ambil lebih besar juga. Karena siapa yang tahu 30 tahun lagi akan terjadi apa. Kalau hari ini deposito 5% misalnya atau 4,5%, 3 tahun lagi nggak akan jauh-jauh beda. Tetapi kalau 30 tahun lagi, tidak ada orang yang tahu akan seperti apa. Oleh karena itu, bonds yang long tenor atau tenor yang lebih panjang, volatilitasnya otomatis akan lebih tinggi. Ini teman-teman bisa lihat di sini bandul ya. Di sini kalau bandulnya cuma 3, ya udah dia bergeraknya di sini. Tapi kalau bandulnya 4, atau bahkan 5, atau bahkan 10, dia akan nge-swing-nya lebih tinggi. Nah, kalau untuk long tenor bond, yang government bonds Indonesia, yang rupiah itu, tadi saya sudah sebut namanya FR, atau fixed rate. Ini tujuannya sebenarnya untuk investor institusi. Jadi kalau beli di bursa minimal 1 miliar, tetapi biasanya bank itu ngambil lalu pecah. Jadi 100 juta sudah bisa masuk. Ya, jadi itu sebenarnya untuk institusi, tapi dipecah oleh bank, lalu dijadikan dipecah ya, tiket size-nya jadi lebih kecil. Jadi belinya bisa 100 juta. Nah, government bonds yang US dollar ada namanya Indon atau Indois. Nah, selanjutnya terminologi ya, teman-teman ya. Jadi ada beberapa konsep ya atau sebutan atau kata-kata yang kita harus tahu. Nomor satu, face value atau principal value. Persen. Sebenarnya bukan nggak ada persentasenya, tetapi biasanya Kenapa lihat? Hah? Ini kenapa? Nggak tahu. Nggak. baik, apakah teman-teman sudah bisa kembali mendengar suara saya? Bisa, bisa ya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas feedback-nya. Baik, jadi face value atau principal value adalah 100. Ini saya tambahkan persen supaya tidak bingung, tetapi biasanya disebutnya 100. Jadi amount what you get at maturity. Jadi berapapun kita beli harganya, dia akan kembali ke 100 waktu jatuh tempo. Dan kupon yang kedua, atau interest income atau bunga kalau di deposito, ini selalu akan dibayar based on face value. Jadi kalau teman-teman beli bonds di harga 120, lalu bunganya atau kuponnya dibayar dari berapa? Tetap dari 100, bukan dari 120. Karena kupon selalu dibayar dari face value. Ya, jadi ini akan bukan di harga belinya, tetapi face value-nya. Nah, purchase price ini ada 3 kondisi. Satu, beli di harga 100, itu namanya par. Kedua, premium, itu berarti beli di harga atas 100. Lalu kalau di bawah 100 artinya discount. Dan YTM atau yield to maturity adalah total return yang kita expect ya atau kita akan dapatkan kalau kita pegang sampai jatuh tempo. Jadi berapapun harga yang kita beli, jatuh temponya akan kembali ke 100 dan yield to maturity atau total return rata-rata yang kita dapatkan adalah YTM. Saya berikan ilustrasi. 3 kondisi ini seperti ini. Price dalam kurung persen ya, artinya persen ini artinya gini, kalau kita beli di harga 110,
kita menyetorkan uang 110 juta, tetapi bunganya atau kuponnya dibayarkan dari berapa? Dari 100, karena face value-nya tetap 100. Ya. Nah, waktu dia jatuh tempo, dia pasti akan kembali ke 100, apapun yang terjadi. Dan kalau misalnya kita beli bonds di harga 90, kalau dia jatuh tempo, nanti dia akan kembali ke 100 juga. Nah, ini yang dia dari di atas 100 namanya premium, diskon namanya yang di bawah 90, ya di bawah 100, sorry. Dan kalau 100 ke 100 itu namanya par. Saya akan berikan ilustrasi. Jadi yang teman-teman harus ingat, ini konsep paling penting sekali di dalam obligasi. Kalau konsep ini tidak nangkap, susah, semuanya pasti bisa berantakan. Jadi YTM adalah, biar saya gampang ngomongnya, keuntungan atau cuan, ya keuntungan, yield, keuntungan kita. Price adalah apa yang kita bayar, harga yang kita bayar. Berarti logikanya, keuntungan sama harga yang kita bayar sudah pasti berbanding terbalik. Kalau teman-teman beli baju diskon, berarti harga yang dibayar lebih murah. Berarti teman-teman lebih untung. Tapi kalau beli baju lebih mahal, itu bayar premium. Berarti keuntungannya lebih rendah. Ya, kita akan berikan contoh. Ada satu bond, kuponnya 10% per tahun. Kalau saya beli di harga 100, oke, jadi kan saya beli di 100, jatuh temponya nanti kan balik ke 100. Sudah pasti yield to maturity-nya itu di 10% juga. Kenapa? Karena dari sekarang saya beli di 100 sampai nanti, saya tidak ada capital gain. Saya cuma dapat kupon. Makanya yield to maturity atau return rata-ratanya adalah sama dengan kuponnya. Tetapi bagaimana kalau saya beli bond di harga 90? Ini kan berarti lebih murah. Saya dapat bunga dari tetap 10%. 10% ini dihitung dari berapa? Tetap dari 100 juta, walaupun saya hanya setor 90 juta, berarti saya beli di harga diskon. Otomatis yield to maturity atau keuntungan itu sudah pasti lebih tinggi. Ya. Padahal saya terima di tabungan cuma 10% sampai jatuh tempo tiap tahun. Tetapi total return saya itu 11%. Lebih tinggi daripada apa yang saya dapatkan di tabungan. Karena ketika jatuh tempo, harga 90 akan naik otomatis ke 100. Gitu ya. Jadi langsung pasti lebih untung. Ini namanya discount. Nah, ini yang saya sebutkan, YTM kalau naik lebih tinggi, pasti harganya turun. Atau begitu pula sebaliknya. Senario selanjutnya. Kalau teman-teman membeli bonds di harga 110, berarti kan bayarnya 110 juta, tetapi jatuh tempo dikembalikan cuma 100 juta. Dan bunga cuma dibayar dari 100 juta. Berarti pasti keuntungan atau yield atau cuannya pasti lebih rendah daripada kupon yang kita terima di tabungan. Jadi di tabungan memang benar kita terimanya 10% per tahun, tetapi total return kita itu kita cuma dapat 9%. Karena ada capital loss. Dari 110 juta setornya, tetapi pas jatuh tempo kembali ke 100 juta. Artinya ada kehilangan sekitar 10 juta. Ya. Konsep ini sangat penting. Kalau ada yang nanti kurang jelas, nanti kita bisa kembali. Sekarang saya akan bahas main factors yang menggerakkan harga obligasi. Dan ini adalah dua faktor yang paling penting ya. Ada banyak faktor lainnya, tetapi yang paling penting yang memang kita harus tahu ada dua. Satu, FX exposure atau pergerakan mata uang. Yang kedua, inflation dan interest rate. Ini kenapa kalau Anda mau tebak ekonomi, lihat bond market. Kalau mau tebak pasar saham, lihat bond market. Anda mau tebak properti, lihat bond market. Karena bond market itu langsung berhubungan dengan uang, yaitu inflasi dan suku bunga, dan nilai tukar. Jadi udah pasti bond market itu akan gerak paling pertama dibanding saham maupun properti. Yang pertama, FX exposure. Ada Mr. A. Mr. A adalah orang bule, dan dia berkata, no matter how far you go, you will always want to go back home. Artinya, uang dia US dollar. Dia mau invest dimanapun di seluruh dunia, return seatraktif apapun, dia pasti akan tetap kembali ke US dollar. Oke. Di tahun pertama dia datang ke Indonesia, dia membawa uang 10.000 US dollar. Waktu itu conversion rate-nya, kurs mata uang USD per IDR 10.000. Berarti dari USD ini di kiri ke kanan ke IDR, berarti dikali 10.000 dikali 10.000, dapatlah modal dia 100 juta rupiah. Lalu dia beli FR, ya long term bonds yang rupiah, yang pemerintah.
Di tahun kedua, kurs melemah, rupiah melemah menjadi 12.000. Ya, jadi melemah 20% kira-kira. Nah, Mr. A ini jual atau sudah take profit dari FR. FR untungnya dari capital gain atau kenaikan harga 5%, ditambah kupon atau bunganya per tahun 7%. Jadi total return dia sudah 12%. Tetapi ketika dia convert kembali ke US dollar, ini sekarang uangnya di IDR ada di kanan, dia mau kembali ke kiri, berarti dibagi. 112 juta, karena dari 100 juta untung 12%, jadi 112 juta, oke, dibagi 12.000, hasilnya menjadi 9.333. Padahal modal awal dia 10.000. Artinya, Mr. A ini malah rugi. Ruginya $667 atau 6,67% dari capital yang 10.000. Jadi datang bawa 10.000, sudah untung di FR 12%, tetapi karena conversion rate, karena mata uang rupiah melemah, uang dia lagi di rupiah, pas dikembalikan ke US dollar menjadi rugi. Ini adalah alasan, salah satu alasan nomor satu. Kalau ada trade war, ada COVID, ada global event yang nggak ada hubungan sama Indonesia, orang asing semua pasti jual rupiah, beli dolar, dan rupiah akan melemah. Dan semua yang pegang obligasi akan jual juga. Ya. Jadi itu yang memperparah pelemahan rupiah. Itu kenapa kalau rupiah melemah bisa 1.000 perak gitu ya. Karena banyak investor asing lagi enak-enak cari bunga di Indonesia, pas ada shock, external shock, ada event, mereka mau nggak mau convert balik ke US dollar, dan mereka panic selling, akhirnya rupiahnya babak belur. Karena obligasi dijual FR. Nah, yang kedua adalah inflation and interest rate, inflasi dan suku bunga. Ada sebuah konsep ya, real interest rate itu artinya netnya. Contoh, nominal interest rate ini misalnya Anda diberikan deposito oleh bank 5%, tetapi inflasi 3%. Berarti real interest rate atau netnya sebenarnya kita cuma terima 2%. Memang di bank uang kita bertambah 5%. Tetapi nilainya ketika kita mau belanjakan, itu naiknya cuma 2%. Karena 5% dipotong dulu inflasi 3%, sisanya menjadi 2%. Kalau real yield, ini juga sama. Jadi yield misalnya bonds di 8%, inflasi di 3%, berarti netnya atau realnya itu hanya 5%. Oke. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, ini adalah bond selalu berhubungan dengan monetary policy atau bank sentral. Karena bank sentral selalu mengatur soal peredaran uang, soal inflasi, soal uang, bunga harus tinggi atau bunga harus rendah. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke ilustrasi, saya akan jelaskan basic logiknya. Kalau suku bunga sama dengan inflasi, ngapain saya nabung? Betul nggak? Kalau teman-teman dikasih deposito 5%, tetapi inflasi juga 5%. Ya ngapain nabung, taruh aja di tabungan gitu. Ngapain saya taruh deposito harus di lock misalnya sebulan. Nah, begitu pula konsep kedua, kalau yield ya, return yang diberikan oleh sebuah bonds itu sama dengan deposito. Ngapain saya beli bonds? Saya deposito aja, deposito 1 bulan pasti bisa cair dan tidak ada pergerakan harga, itu yang lebih penting. Kalau obligasi sebenarnya bisa cair lebih cepat dari deposito, tetapi eh, obligasi ada pergerakan harga, ada risiko dari pergerakan suku bunga. Ya, jadi mendingan deposito. Nah, ini ilustrasinya. Kalau inflasi 3%, suku bunga itu harus 4%. Saya sudah perhatikan negara seperti Indonesia, itu inflasi 3%, suku bunga kira-kira harus 4%. Kira-kira 1% lebih tinggi. Itu rata-rata 20 tahun terakhir. Ya. Pertanyaannya kenapa? Seperti yang saya bilang tadi, kalau inflasi 3%, deposito 3%, siapa yang mau pegang rupiah? Ya, ini kalau dari perspektif orang bule. Kalau saya pegang US dollar dapat bunga 0 juga, ya kan deposito sama inflasi sama, terus saya pindah rupiah, 0 juga, ya ngapain saya pegang rupiah gitu, saya pegang US dollar aja. Oleh karena itu rupiah kalau mau atraktif harus kasih bunga lebih tinggi. Itu kenapa kalau rupiah lagi melemah, biasanya melemahnya parah, suku bunga itu akan dinaikkan untuk menjaga asing tidak keluar dari rupiah. Oke. Nah, kalau deposito 4%, berarti bonds itu yield-nya harus 5% atau lebih tinggi. Ya dong, kalau misalnya yield bonds 4% juga, ya tadi kita udah agree, deposito aja gitu ya. Jadi dengan keadaan normal segini, YTM 5%, bond ini harganya di 100.
Sekarang kita masuk ke senario kedua, di mana inflasi naik dari 3% menjadi 5%. Kalau inflasi 5%, suku bunga di 4%, artinya uang kita setiap tahun minus 1%. Betul ya? Jadi kita bertambah 4%, tapi inflasi 5%. Jadi minus 5%. Jadi ini namanya negative real interest rate. Ya, ini yang dilakukan oleh bank sentral di Eropa, gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan apa yang terjadi kalau inflasi naik, suku bunga juga harus naik. Jadi bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan tadi kita sudah agree kira-kira perbedaannya 1%, berarti inflasi naik ke 5%, suku bunga juga naik ke 6%. Nah, kalau suku bunga deposito 6%, teman-teman punya obligasi yield to maturity cuma 5%. Teman-teman akan ngapain? Akan jual bondsnya, karena deposito bunganya lebih tinggi. Ya mendingan kita deposito aja dong, gitu kan? Jadi karena teman-teman jual bondsnya, harganya turun. Kalau harga turun, yield-nya naik. Ya. Jadi yield otomatis akan adjust naik ke 7%. Baru bondsnya bisa atraktif. Otomatis harganya tadi dari 100, dia turun ke 95. Nah, di sini yang kita sudah agree tadi. Kalau suku bunga dan inflasi naik, berarti yield atau imbal hasil bonds itu harus naik. Harganya pasti turun. Bagi yang sudah lagi pegang beli di harga 100, dia akan turun ke 95. Jadi dia rugi. Ya. Itu kenapa musuh terbesar obligasi adalah inflasi dan suku bunga. Itu sudah harga mati, tidak bisa diganggu gugat lagi. Ya. Nah, senario berikutnya, inflasi dari 3% turun menjadi 1%. Nah, sekarang real interest rate berapa? 4% dikurang 1 ya, berarti ada 3%. Pertanyaannya kenapa Bank Indonesia harus turunin suku bunga juga? Karena kalau tidak, perbedaannya 3%, itu asing akan masuk semua ke Indonesia, karena suku deposito aja dapat realnya netnya segitu. Nggak usah beli bonds gitu ya, deposito aja segitu. Akhirnya rupiah sangat kuat sekali. Kalau rupiah menguat, itu udah problem. Loh, kok malah problem? Karena import akan bengkak. Bayangin teman-teman kalau rupiah menguat dari misalnya 12.000 ke 10.000. iPhone yang harganya 12 juta jadi 10 juta. Jadi orang yang tadinya nggak mau beli iPhone karena nggak punya 2 juta itu, jadi beli iPhone. Jadi akhirnya impor akan membengkak. Sedangkan ekspor, orang yang ekspor ikan, ke luar negeri segala, pendapatannya jadi turun. Ya kan tadinya rupiahnya lemah, jadi dia bisa dapat uang lebih banyak. Sekarang malah dia dapatnya lebih sedikit. Dan kalau ekspor itu buat neraca negara itu pemasukan, kalau impor itu pengeluaran. Jadi seperti kenapa ini salah satu kenapa rupiah selalu melemah, karena yang namanya current account deficit, impornya bengkak terus dibanding ekspor. Ya. Nah, jadi otomatis kalau inflasi rendah, ini juga ada berarti hal lain. Kalau teman-teman berpikir inflasi ke 1% itu bagus, salah. Itu artinya tidak bagus. Inflasi kalau terlalu rendah, itu artinya ekonomi nggak jalan. Logikanya simpel, inflasi adalah definisinya kenaikan harga. Ya. Nah, artinya kalau harga tidak naik, berarti kan bisnis not doing well, ekonomi nggak bagus, makanya nggak ada inflasi. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau malah deflasi atau harga turun, artinya ekonomi itu tidak bagus. Kalau inflasi itu artinya ekonomi bagus, orang semua naikin harga. Tapi kalau deflasi atau penurunan harga, artinya orang harus turunin harga supaya barangnya laku. Nah, oleh karena itu, Bank Indonesia harus menurunkan suku bunga dari 4% menjadi 2%. Dengan ini tujuannya apa? Supaya deposan, orang yang cuma deposito, gerah. Aduh, taruh di bank, kecil banget bunganya. Mendingan saya putar deh di bisnis atau beli investasi. Nah, kalau suku bunga deposito sudah turun, baru bunga kredit bisa turun. Karena itu adalah modalnya bank. Modalnya bank adalah deposito, lalu dipinjamkan ke peminjam ya, dengan bunga. Nah, ya pasti ada spread antara deposito dan bunga lending. Nah, dengan itu harapannya ekonomi bisa kembali jalan, uang bisa kembali berputar. Kalau di deposito aja uang tidak berputar. Tapi kalau bunga rendah, orang gerah, orang puterin uangnya, yang mau pinjam uang juga lebih semangat ya, karena bunganya lebih murah. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat, deposito cuma 2%, bond CLT 5%. Saya rasa ini bedanya jauh sekali ya, beda 3%. Kita akan ngapain? Cepet-cepet beli bonds itu, karena yield-nya tinggi banget. Jadi karena dibeli harganya naik. Kalau harga naik, yield-nya akan
turun ya, selalu berbanding terbalik. Jadi yield akan turun dari 5% menjadi 3%, dan harga yang dari 100 akan naik ke 105. Ini bukan hitungan yang tepat, ini hanya angka ilustrasi saja, tapi harapannya dengan angka ini teman-teman bisa menangkap. Jadi conclusion-nya, kalau deposito naik, mau cuma 0,25, harga obligasi pasti turun. Tapi yield-nya, YTM-nya, yield to maturity-nya, keuntungan, potensi keuntungannya akan naik karena harga obligasinya turun. Ini kesimpulannya ya, interest rate atau deposito naik, yield obligasi imbal hasilnya harus naik juga, kalau enggak ya mendingan orang deposito. Oleh karena itu harga obligasi turun. Nah pertanyaannya sekarang, kita udah tahu suku bunga naik, harga obligasi turun. Tapi turunnya berapa? Itu bisa dihitung dengan konsep yang namanya duration. Ini hitungannya satuannya tahun, ini adalah sensitivitas. Ya. Jadi kalau kita lihat definisinya, a measure of sensitivity dari harga bonds terhadap pergerakan suku bunga. Tadi kan kita udah lihat, kalau suku bunga gerak, harga obligasi akan naik atau turun. Kalau deposito tambah rendah, harga obligasi naik. Karena obligasi bunganya nggak akan pernah berubah, tetap di situ. Yang berubah adalah harga dan YTN. Nah, tetapi kalau misalnya durasi, itu bukan tenor atau time to maturity. Setelah ini ada contohnya, jadi saya nggak usah bahas panjang-panjang, nanti teman-teman bisa lihat langsung contohnya. Jadi duration ini kita mengukur sensitivitas sebuah obligasi. Jadi kalau misalnya kita agresif, kita mau untung banyak tapi bisa rugi banyak, kita beli bonds yang tenornya panjang. Karena durasinya atau sensitivitasnya akan lebih tinggi seperti yang tadi kita bahas di awal. Jadi obligasi yang jangka panjang, pergerakan harganya akan jauh lebih besar daripada obligasi yang jangka pendek. Nah, ini adalah rumusnya. Nggak usah dihafal, nanti kita ada ilustrasi setelah ini. Jadi pergerakan harga ditentukan oleh pergerakan daripada yield atau YTM dikali durasi atau sensitivitasnya. Nanti kita dapat jadi pergerakan harganya berapa persen. Nah, untuk durasi itu dia akan rendah kalau bonds itu tenornya pendek, seperti yang tadi saya bilang. Volatilitasnya atau sensitivitasnya akan rendah karena toh sudah mau jatuh tempo 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Dan dari kupon, semakin kuponnya tinggi, bonds itu sensitivitas pergerakan harga akan lebih rendah. Jadi asumsi sama-sama tenornya 5 tahun, tapi yang satu kuponnya 10%, yang satu kuponnya 7%. Yang kuponnya 10%, pergerakan harganya akan lebih kecil daripada yang 7%. Logikanya simple, karena teman-teman dikasih 10%. Jadi kompensasinya itu lebih besar, yang didapat lebih besar. Jadi teman-teman nggak usah worry untuk jual beli. Tapi kalau cuma dapat 7%, teman-teman itu kan cuma dapat 7% ya. Jadi ada pergerakan apa, ya kita akan lebih banyak jual beli karena dapatnya cuma 7%. Gitu ya. Reward-nya nggak terlalu tinggi. Begitu pula sebaliknya duration akan tinggi kalau bonds itu tenornya panjang. Ya seperti tadi saya bilang, pergerakan bonds semakin panjang, swing-nya naik turunnya akan lebih tinggi. Dan durasi akan tinggi juga atau sensitivitas atau volatility akan tinggi kalau bonds itu kuponnya kecil seperti yang tadi sudah sebutkan. Jadi bagi investor yang emang defensif, dia akan cari bonds yang tenor pendek, kupon tinggi. Ya. Tapi kalau emang cari kenaikan harga, tapi otomatis ada risiko penurunan harga juga, dia akan beli bonds yang tenor panjang, kuponnya lebih kecil. Ya. Nah, kita langsung ke case study. Mr. A masih sama yang bule tadi, di Januari 2020, sorry, ini harusnya Mei ya, karena ini bulan Mei, jadi ini harusnya Mei 2020, Mr. A beli FR82. Yield to maturity, atau total return yang akan didapatkan dari sekarang dia beli FR82 sampai jatuh tempo harga kembali ke 100 adalah 7,75. Oke. Nah, Mr. A ini expect, dia coba menebak, menganalisa. Di tahun depan, 1 tahun kemudian, FR82 yield-nya akan turun ke 7%. Sebelum saya lanjutkan, kalau yield turun berarti harga akan naik. Berarti dia expect harga bonds-nya akan naik atau yield-nya akan turun. Pertanyaannya, how much total return atau kupon ditambah capital gain yang dia expect? Oke. Dan sebelum kita lihat hitungannya, ini adalah detail daripada FR82. Dia akan jatuh tempo 15 September 2030. Jatuh temponya dari sekarang 10,34 tahun.
Nah, ini yang tadi saya bilang, time to maturity, atau sisa waktu sampai jatuh tempo. Artinya kalau 5 tahun lagi, sisa waktu jatuh temponya tinggal 5 tahun. Jadi ini disebutnya kalau 5 tahun lagi, 5-year bond, bukan 10-year lagi, karena udah sisa 5 tahun. Ya. Kuponnya atau bunga 7%, gross, tetapi pajaknya itu 15%. Kalau deposito pajak 20%. Obligasi pajak 15%. Dari sini aja dengan bunga yang sama, kita udah dapat netnya lebih tinggi di obligasi daripada deposito. Ya. Nah, ini netnya menjadi 5,95% net ya, sudah potong pajak 15%. Harganya sekarang di 95 asumsinya, dan yield to maturity adalah 7,75. Teman-teman bisa lihat kuponnya yang kita dapat di tabungan hanya 7%, tetapi kalau kita beli sekarang, arti harga di 95, kita pegang sampai jatuh tempo di 2030, total return kita adalah 7,75%. Duration atau sensitivity, ya itu adalah 7 tahun. Nah, 7 tahun maksudnya apa? Kita langsung lihat cara hitungnya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi untuk obligasi pemerintah, pajaknya 15%. Ya, kupon sama capital gain itu dipajakin 15%. Jadi yang pertama, kupon yang dia pasti dapat, ya kan, sampai 10 tahun ke depan. Ini adalah 7% gross ya, dikali 12 per 12. Jadi kalau untuk FR itu biasa bagi kupon per 6 bulan. Ya, jadi ini 12 per 12 artinya 1 tahun dia pegang. Yang kedua, capital gain, kenaikan harga. Nah, ini yang rumus yang tadi. Dia expect yield-nya ke 7%. Sekarang pas dia beli dulu, yield-nya di 7,75. Dikali minus 7%. Rumusnya duration selalu depannya ada minus. Jadi kita biar gampang ya, kan yield turun nih dari 7,75 ke 7%. Kalau yield turun, harga naik. Nah, oleh karena itu 0,75 dikali 7% dapatlah 5,25. Jadi di tahun depan dia akan dapat capital gain kira-kira 5,25%. Otomatis total return ya A ditambah B ya, kupon ditambah capital gain sebelum pajak itu adalah 7% ditambah 5,25%. Artinya 12,25%. Nah, setelah dipotong pajak 15%, total return-nya adalah 10,04. Ya. Dan ini bukan kasus yang jarang-jarang amat gitu ya. Ini terjadi, bahkan sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir ya, sebulan 2 bulan terakhir. Dan ini kemungkinannya kalau nanti ekonomi sudah membaik, ini juga akan terjadi. Apalagi kalau nanti Bank Indonesia cut suku bunga. Karena kalau suku bunga lebih rendah, harga obligasi akan naik. Ya. Nah, ini adalah checker ya. Jadi ada beberapa konsep yang saya ingin teks ulang. Nomor 1, yield to maturity is the yearly return I get if I hold it until maturity. Betul apa salah? Betul. Ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita beli di harga berapapun, lalu kita pegang sampai jatuh tempo, yield maturity waktu kita beli itu, berapapun itu persennya, itulah total return yang kita dapatkan sampai jatuh tempo. Asumsi kita nggak jual ya sampai jatuh tempo. Yang kedua, nah ini banyak sekali yang bertanya nih pasti. Kalau saya beli bond 10 tahun, obligasi 10 tahun tenornya, apakah saya tidak bisa jual sampai 10 tahun ke depan? Jawabannya, tidak. Jadi obligasi itu boleh jual kapan saja, sama kayak saham juga. Jadi mau jual kapan aja, tapi tergantung pergerakan harga. Jadi kalau harga lagi naik, teman-teman jual, itu berarti ada capital gain. Tetapi kalau harga lagi turun, teman-teman jual, itu ada namanya capital loss. Jadi walaupun saya beli bonds 30 tahun, 50 tahun, 10 tahun, saya tidak harus pegang sampai jatuh tempo. Kalau saya pegang sampai jatuh tempo, saya dapat namanya yield to maturity saya. Tetapi kalau saya tidak pegang sampai jatuh tempo, ya nanti tergantung capital gain-nya seperti apa. Seperti contoh kasus yang sebelum ini. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini sangat sering sekali saya temukan, terutama di nasabah atau investor retail. Buying discount bond is more profitable than premium bonds. Apakah kalau saya beli bond yang diskon yang harga di bawah 100, itu pasti lebih untung dari yang di atas 100? Jawabannya tidak. Saya kasih contoh. Ini real case beneran ya, FR82 dan FR85. Di tahun ini benchmark 10 tahun pemerintah Indonesia di FR82. Ini adalah seri benchmark, jadi seri pilihan. Di tahun depan rencananya kalau nggak salah akan menjadi FR85.
Ya, kita lihat sama-sama. Maturity-nya jatuh tempo 15 September 2030, F85 15 April 2031. Hanya berbeda sekitar 6 bulan, 7 bulan gitu ya. Kuponnya yang satu 7%, kuponnya satu lagi 7,75%. Karena kupon dia lebih rendah, harganya lebih rendah di 95 ya. Tetapi karena F85 kuponnya lebih tinggi, harganya juga lebih tinggi. Artinya yang ini setor 95 juta, yang ini setornya 100 juta 250 ribu. Nah, tetapi kalau kita lihat yield to maturity atau total return rata-rata per tahun itu sama. Jadi kalau orang lihat bond, sebenarnya tidak terlalu penting kupon berapa, harga berapa, karena itu otomatis akan adjust. Ya, dengan asumsi tenor yang sama. Pokoknya kalau kupon lebih tinggi, udah pasti harganya lebih tinggi. Gitu ya. Jadi ujung-ujungnya akan sama aja. Ya tergantung nanti kita cari bond yang liquid yang mana, yang seri yang benchmark yang mana, yang enggak yang mana. Ya, itu nanti mungkin diskusi sebelumnya selanjutnya yang lebih dalam lagi. Nah, untuk yang terakhir teman-teman, where is the value gitu ya. Ini saya ingin sharingkan. Yang pertama yang warna orange. Ini adalah yield 10 tahun. Jadi yield obligasi 10 tahun Indonesia, ya pemerintah Indonesia. Yang warna hijau adalah 7-day reverse repo atau suku bunga acuan. Kalau dulu sebelum 2016 dibilangnya BI rate, Bank Indonesia rate. Sekarang namanya 7-day reverse repo rate atau 7D triple R ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Yang warna biru ini adalah hasil dari atau namanya spread perbedaan daripada yang warna orange dikurangin yang hijau. Jadi dulu itu perbedaan yield obligasi 10 tahun dengan suku bunga 2%. Kalau di sini berarti bedanya 3,5%. Kalau di sini berarti bedanya 2% lagi. Kalau di sini di awal 2019 kuartal 1 bedanya cuma 1,5%. Sekarang berapa? Kemarin sempat hampir 4%. Jadi ini sangat-sangat tinggi sekali, ya ketinggian sekali gitu ya. Suku bunga di 4,5, tetapi yield obligasi di 8,5. Jadi di saat itulah saya selalu gembar-gembor gitu ya di tempat saya kerja. Saya selalu bilang ini yield obligasi udah tingginya keterlaluan, harganya kemurahan. Ya dan kebetulan seminggu ini harganya naik kira-kira 2-3%. Saya cerita itu udah 2-3 bulan lalu, tetapi ya mungkin naiknya baru sekarang karena rupiah baru mulai stabil. Jadi kalau kita lihat di sini, saya kasih garis hitam. Ini kalau teman-teman lihat, garis kuning dan hijau biasanya selalu bergerak arahnya sama, korelasinya positif. Suku bunga turun, yield turun. Ya. Suku bunga di sini naik, yield juga naik. Suku bunga flat, yield kira-kira flat. Suku bunga turun, yield juga turun. Nah, tapi kalau di sini, ini ada gap yang sangat jauh. Suku bunga turun, yield obligasinya naik tinggi sekali. Ini pernah terjadi di akhir 2016. Tapi kalau teman-teman lihat setelahnya nih ya, ini kan naik tinggi ya. Ini turun ya. Ini suku bunga flat, tapi yield-nya turun terus. Artinya harga obligasi naik terus. Dan ini jangan lihat kecil nih. Ini yield turun dari 8% ke 6,5%. Itu translate ke 10 year bond dengan durasi 7. Itu kira-kira capital gain itu sudah 10%. Ditambah kupon mungkin di atas 15%. Ya, dalam waktu setahun kira-kira. Nah, jadi ini yield-nya naik dengan sangat signifikan. Dan harusnya kelihatannya ya, karena COVID ini benar-benar membuat ekonomi suffer, suku bunga ini pilihannya cuma dua. Satu, dia flat. Seperti yang terjadi, Bank Indonesia tidak menurunkan suku bunga meeting kemarin. Atau kedua, dia turunkan suku bunga untuk membantu pertumbuhan ekonomi seperti yang kita bahas tadi. Otomatis kalau kondisi sudah normal, COVID sudah lewat, sudah nggak ada gonjang-ganjing dan sebagainya, yield ini harusnya arahnya kira-kira seperti ini. Ya, berarti ini sekitar sekarang hampir ya di 7,6-7,5%. Arahnya ini nanti ke 6,5 gitu ya, kalau kondisinya normal. Tapi menurut saya nanti kalau ke 7% aja, itu returnnya sudah lumayan sekali gitu ya. Nah, jadi itu yang mungkin saya ingin sharingkan teman-teman, itu kenapa saya bilang ini adalah timingnya tetap masih di obligasi, karena obligasi pemerintah itu
adalah yang pertama yang naik ya. Kalau ini nggak pernah naik harganya, FR nggak pernah naik, jangan mimpi saham bisa naik, nggak akan kejadian gitu ya. Yang ada selalu pasti pertama currency gonjang-ganjing. Kalau currency sudah gerak, rupiah sudah melemah, bonds pasti kena, 100% sudah pasti kena, nggak ada ampun. Kalau saham belum tentu kena. Nah, bonds sudah gonjang-ganjing, udah babak belur harganya, tinggal tunggu aja saham pasti kena, gitu ya. Dan kalau saham sudah kena, ekonomi, properti, itu semua juga nanti akan kena. Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman. Ya, baik. Saya sudah selesai di sesi webinar saya. Sekarang kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Tetapi sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab ya teman-teman, saya ingin mohon support dan bantuannya bagi teman-teman jika memang merasa terbantu. Saya ingin mohon bantuannya untuk ke LinkedIn saya, bisa tulis review di situ, bisa add ya supaya kita connected. Kadang saya suka nge-post tentang market, teman-teman nanti bisa lihat. Dan yang paling penting teman-teman bisa ke YouTube saya. Ini akan diupload besok di YouTube. Jadi bagi teman-teman yang walaupun hari ini sudah ikut sesinya, saya mohon bantuannya untuk tetap view lagi dan tolong di like, di subscribe, mau di komen juga boleh. Dan yang lebih penting, tolong di-sharingkan juga ke teman-teman, keluarga, karena saya yakin pasti ada yang benefit juga ya bisa diuntungkan dari ini. Baik, kita akan mulai sesi tanya jawab. Saya persilakan bagi yang mau bertanya bisa tuliskan di kolom chat ya. Saya akan coba jawab sebanyak-banyaknya pertanyaan hari ini. Baik, apakah ada pertanyaan atau diskusi? Baik, sudah masuk beberapa pertanyaan. Pertanyaan dari Vigi, bagaimana cara membeli government bonds, non-retail, dan corporate bonds? Teman-teman bisa ke bank ya, biasanya bank yang punya segmen prioritas, atau bahkan di bawah prioritas juga biasanya bisa. Teman-teman coba cari banknya, biasanya kebanyakan bank asing, tapi bank lokal juga banyak, sekarang yang sudah bisa jual. Teman-teman bisa tanya, apakah ada FR atau fixed rate? Ya, tetapi yang biasa pasti dijual adalah sukuk dan ori. Sukuk itu di awal tahun di bulan Maret kira-kira atau Februari, itu memang untuk retail, di koran semua ada. Kalau ori biasanya di Oktober gitu ya, atau September gitu ya. Nah, itu biasanya akan ditawarkan. Nah, tetapi kalau untuk beli yang long term, beli yang FR, itu nanti teman-teman harus tanya. Kalau corporate bonds, tidak banyak bank yang menjual. Karena memang risikonya besar, liquidity juga sangat kecil, jadi tidak lebih dari 5 bank di Indonesia yang menjual corporate bonds. Ya. Nah, mungkin sebelum ini berlanjut, saya ingin jelaskan juga, bagi yang kalau saya tidak punya uang 100 juta, saya mau beli FR gimana dong? Bisa beli lewat reksadana pendapatan tetap, fixed income fund. Ya, mungkin nanti di sesi selanjutnya saya bisa bikin webinar tentang reksadana supaya lebih detail. Tetapi poinnya adalah reksadana itu bisa membeli aset yang tiket saya besar, tapi Anda tetap bisa beli. Contoh, saya kasih contoh di webinar sebelumnya tentang saham. Mau beli saham minimal satu lot 10 juta, tetapi uangnya cuma 1 juta. Ya, beli reksadana saham. Di situ ada 40 saham, dan itu bisa ibaratnya punya exposure ke pergerakan harga, walaupun uangnya cuma 1 juta. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Siska. Kalau seperti tadi FR82 dan FR85, yield to maturity-nya sama, lebih pilih yang mana? Nah, ini tergantung. Biasanya ini masalah psikologi. Kalau psikologi kita yield-nya sama, kuponnya lebih rendah, tapi harga lebih rendah, ya udah saya beli yang diskon aja deh. Karena secara psikologi kita akan berpikir demikian. Tapi kalau saya akan melihatnya kalau yield-nya sama, saya akan cek juga liquidity seperti apa. Ya, barang yang lebih ready itu yang mana. Nah, di situ kita bisa lihat. Dan yang penting juga, teman-teman harus lihat spread jual belinya. Jadi, jual belinya itu kalau dia makin lebar, itu artinya barangnya nggak liquid. Tapi kalau jual belinya sempit ya, artinya bedanya nggak jauh harga jual dan harga beli. Itu berarti barangnya liquid.
Jadi kita bisa judge juga, selain dari itu bisa bicara soal liquidity juga. Baik, ini ada pertanyaan dari Christopher Albert. Dalam membeli bond, apakah lebih baik membeli seri benchmark karena liquidity-nya lebih baik? Seperti yang tadi saya bilang, tergantung sebenarnya motif kita apa. Saya beri contoh. Misalnya ada bond yang sama-sama tenor 10 tahun, yang satu YTM-nya 7,5, sama-sama 10 tahun ya, tapi dia adalah seri benchmark, yield to maturity 7,5. Tetapi seri lain yang bukan benchmark, yield-nya bisa 7,7%, bedanya 0,2%. Padahal tenornya sama YTM-nya, tetapi bisa bedanya cukup jauh. Nah, itulah yang disebut dengan liquidity premium. Kalau orang bule akan beli yang mana? Dia akan beli yang 7,5. Kenapa? Karena lebih liquid. Loh, tapi kan yield-nya lebih rendah. Oh, buat dia yang penting liquidity. Nah, tetapi kalau mungkin kita retail investor, kita mau pegang sampai jatuh tempo, ya mungkin bisa juga kita beli yang yield yang tadi, yang yield-nya lebih tinggi, 7,7. Ya kan, walaupun tidak terlalu liquid ya, nggak bisa dijual beli lebih cepat. Tapi kalau memang tujuan kita pegang sampai jatuh tempo, ya kita otomatis motifnya adalah cari yield yang paling tinggi. Tapi kalau kita buat trading, ya kita emang mau keluar masuk gitu ya, liquidity is a very very important factor. Jadi bisa aja kita pilih yield yang justru lebih rendah, tetapi memang dia lebih liquid. Baik, mungkin ini ada pertanyaan dari Meli tentang berhubungan dengan rupiah ya. Jadi pertanyaannya adalah dengan melihat kurs USD IDR yang stabil di 14.7 sampai 49, di bawah 15.000 ya artinya. Kalau sudah ada posisi FR, apakah better hold dulu hingga yield semakin turun? Sedangkan kalau yang baru mau masuk, apakah harganya masih oke nih untuk masuk ya? Saya nggak tampilkan di sini, tetapi saya ada bikin sebuah modeling econometric, yaitu bahan di CFA level 2 bagi teman-teman yang belajar statistik, kuat di statistik, pasti tahu namanya multiple regression analysis. Atau teman-teman yang di asset management atau di analis pasti tahu yang saya maksud. Menurut multiple regression analysis saya dengan kondisi rupiah di saat ini, US Treasury yield-nya di sini, CDS di sini, kira-kira yield itu harusnya ada di 7%. Sekarang yield 10 tahun ada di 7,6, 7,7. Tetapi kalau kondisi nanti kembali ke normal, harusnya yield itu ada kisaran 7%. Jadi menurut saya capital gain potensinya masih ada. Ya, lihatnya simpel aja deh sekarang. Kemarin kita bilang yield sekarang di 7,6%, let's say 7,5. Suku bunga sekarang 4,5%. Berarti kan perbedaannya 3%. Jadi kalau saya kembali ke chart saya yang tadi, perbedaan 3%, ini juga jarang disentuh sebenarnya selama 5 tahun terakhir. Ya teman-teman bisa lihat di sini. Kalau yield tetap di 7,5, tetap masih under value sebenarnya bonds-nya. Dengan asumsi nanti ekonomi akan kembali normal ya. Kalau COVID-nya berjalan 3 tahun lagi, ya 3 tahun mungkin tetap masih akan under value. Tapi kalau nanti akan membaik ekonominya, yaitu harga akan naik gitu ya, akan adjust sendiri. Dan di sini kalau kita lihat rata-rata 5 tahun tuh kira-kira 2%. Jadi kalau yield ke 7,5%, itu bahkan yield kita masih ketinggian. Nah, tapi saya harus disclaimer juga, kalau trader itu mungkin bisa lihatnya beda. Bisa aja dia keluar saat orang masuk, bisa masuk saat orang keluar. Tapi kalau untuk investor, mungkin contoh seperti saya yang memang saya mau pegang panjang, ya saya tungguin aja, harga udah murah saya tungguin aja. Toh suku bunga dan inflasi nggak akan naik, ya harga habis itu naik turun, habis ini turun lagi, saya nggak terlalu pusing, karena kupon yang saya terima itu sudah pasti. Harga naik turun saya nggak terlalu pusing, gitu ya. Jadi tergantung motif daripada investasinya dan time horizon-nya seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Jos Pasaribu. Menurut Mas Ricci, post-COVID ini nanti kira-kira untuk prospek cuan pilih beli bonds rupiah atau US dollar? Ini menurut saya pertanyaannya sangat-sangat menarik. Kalau begini, kalau kita belajar keuangan, kita belajar ekonomi, jawabannya pasti saat ini nggak ada yang orang akan global investor, nggak ada yang mau beli emerging market asset.
nggak ada yang mau beli saham ya nggak ada yang mau beli obligasi. Kenapa? Saya coba jawab dengan bahasa yang sangat simpel. Karena mereka orang bule. Seperti yang tadi saya bilang, Mister A tadi. Mereka pergi sejauh apapun, mereka harus kembali ke negara sendiri. Dan ini sebenarnya sangat berbeda dengan kalau kita orang Indonesia. Tetapi ini pasti sulit dimengerti untuk investor asing. Buat investor asing, dia lagi cari return, di emerging market, ada gonjang-ganjing, dia keluar gitu ya, amanin, pegang US dollar, kembali ke negeri. Kalau buat saya sebenarnya, kemarin rupiah di 16.000, ada beberapa justru nasabah yang diskusi dan saya bilang sebenarnya ini ada satu kesempatan. Rupiahnya lagi lemah gini, kita jual dolar ya, kita jual dolar pindah ke rupiah, lalu kita beliin FR, waktu itu FR 82 harganya di 93, sekarang hari ini di 97, berarti sudah naik 4%. Oke, tadi kita ngomong capital gain 4%. Ditambah lagi rupiah sudah menguat berapa? 10%. Jadi sebenarnya dalam sebulan 2 bulan ini aja nasabah itu udah untung hampir 15%. Ini real case gitu ya. Nah, cuman bagi investor asing tentu saja mau yield atraktif apapun, dia harus kembali ke US dollar dan sekarang hedging untuk US dollar, rupiah tetap masih dianggap akan melemah, makanya hedging cost-nya, cost of hedging masih tinggi. Jadi walaupun yield-nya tinggi, dikurangin cost untuk hedging, ya exposure mata uang, jadi return-nya jadi kecil banget, bahkan negatif. Jadi orang nggak mau beli rupiah aset. Tapi kalau saya orang Indonesia, saya pakai rupiah tiap hari, eh, memang kebutuhan saya di dalam rupiah, kalau dolar menguat 10%, 20%, harga tempe dari 5.000 naiknya paling ke 6.000 atau 7.000, nggak naik sampai ke 15.000, ya saya nggak terlalu pusing, malah saya justru akan convert sebagian US dollar saya, sebagian ya, bukan semua, lalu saya akan masuk ke rupiah aset. Karena setiap kali market kita babak belur seperti ini, rupiah babak belur, itu nggak akan bertahan selamanya, pasti akan menguat. Sudah pasti, itu sudah siklus daripada ekonomi. Tetapi kalau lagi gonjang-ganjing ini, ya nggak ada yang berani gitu kan, pasti maunya pegang dolar semua, itu sudah sangat wajar sekali. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, mendingan beli bonds yang rupiah atau US dollar. Kalau saya, karena harga lebih murah, saya akan beli sekarang ya rupiah. Tetapi kalau tetap harus ada porsi US dollar ya. Kalau misalnya COVID, misalnya kita ngomong jelek banget deh, berpanjang deh sampai 3 tahun ke depan, ya rupiah juga akan susah menguat, tetap akan melemah, gitu ya. Jadi itu jawaban untuk Pak eh, Jos Pasaribu ya. Nah, um, baik, ini ada pertanyaan dari Bapak Andreas. Bond yield adalah leading indicator untuk equity market. Pertanyaannya, berapa lama impact dari bond yield akan terpengaruh ke equity market? Jawabannya nggak ada jawaban pasti, Pak. Kalau ada, semua orang udah kaya. Tetapi bond yield itu dia menggambarkan inflation expectation. Dan inflation menggambarkan apa? Growth, GDP growth. Jadi orang kalau expect inflasi nantinya akan tinggi, ya kita kalau ngomong yield curve ini mungkin nanti di advance session-nya kita akan bahas tentang yield curve. Tenor yang lebih panjang itu akan lebih tinggi karena orang expect ke depannya akan ada inflasi. Tapi kalau misalnya yield curve flat, jadi yang 10 tahun yield-nya di 7%, yang 20 tahun yield-nya di 7,1, ya itu kan flat banget ya, 10 tahun ke depan mungkin nggak ada inflasi. Ya itu kan berarti orang nggak expect ekonomi akan bertumbuh. Kalau ekonomi tidak bertumbuh cepat, alias tadi nggak ada inflasi, ya saham earning-nya mau datang dari mana? Karena kalau komponen kita ngitung expected return untuk saham, equity, base-nya dari risk-free rate, which is bond yield tadi, ditambah sama pertumbuhan ekonomi juga, ditambah inflasi, baru yang terakhir, specific company ini, kita expect nanti keuntungannya dia bisa berapa di luar daripada pertumbuhan GDP. Ya, jadi nggak ada jawaban pastinya sih Pak, tetapi satu yang jelas kita bisa lihat kalau bond yield itu akan menjadi satu indikator yang penting. Itu kenapa di tahun lalu semua orang ngomong inverted yield curve, tenor yang panjang yieldnya lebih rendah dari yang pendek itu di Amerika. Artinya orang expect ke depannya nggak ada growth. Makanya equity marketnya jadi di akhir tahun lalu agak babak belur gitu ya. Dan ada pertanyaan juga dari Pak Albert Santoso, apa sih yang mempengaruhi spread harga jual obligasi? Ya,
di pasar obligasi? Jawabannya satu tadi, seri benchmark dan non-benchmark. Kalau benchmark itu gampangnya gini, teman-teman punya toko bunga, lalu ada orang datang, dia nggak ngerti bunga nih. Pak, saya mau beli bunga, tapi saya nggak tahu mau beli bunga apa. Nah, seri benchmark adalah 3 bunga pertama yang teman-teman kasih lihat di antara 10 bunga lainnya. Itu namanya seri benchmark. Jadi semua orang akan belinya yang itu kira-kira barang paling laku. Nah, otomatis likuiditasnya, jual belinya banyak di situ dibandingkan seri-seri lain yang sudah tidak menjadi benchmark. Ya. Dan nomor 2 itu juga soal supply demand. Berapa terakhir ini ada teman saya yang bertanya ke saya dari minggu lalu bahkan dia mau beli FR. Dia tanya sama saya, beli nggak? Saya bilang beli. Beli di mana? Ya terserah gitu ya. Lalu dia bilang, hari ini baru bilang, saya udah nunggu ini nggak ada barang. Nah, make sense kan? Harganya naik tinggi nih seminggu terakhir, pas dia mau beli nggak ada barang. Sebenarnya bukan nggak ada barang. Kalau saya coba tebak, kemungkinan besar barang itu ada di institusi. Kita kan nasabah retail tadi. Nah, biasanya tuh institusi akan yang menyerap duluan karena itu marketnya mereka. Kalau ada sisa baru nanti ke retail. Kalau sampai retail barangnya susah, ya itu berarti memang barangnya lagi nggak terlalu banyak. Nah, itu kadang artinya likuiditas bisa jadi nggak terlalu bagus. Kalau likuiditas nggak bagus, spread jual beli itu juga akan menyempit gitu ya. Jadi itu adalah uh, salah satu faktor juga gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari observer R7 Jemur Sari. Mau tanya lebih menguntungkan mana, pegang FR lama atau ditradingkan gitu ya. Ini jawabannya kembali lagi kita motif investasi apa. Ada banyak macam. Ada orang dia bilang saya adalah trader. Saya untung 3% ya saya keluar. Saya rugi, saya cut loss gitu. Nanti saya beli lagi di bawah. Tapi ada juga orang yang memang, oh ini porsi deposito saya. Jadi saya udah selama ini deposito di roll over terus. Bunganya naik turun. Yang mendingan sekarang FR lagi murah ya saya beli FR aja. Ya itu berarti motifnya tergantung dari nasabah masing-masing. Setiap orang motifnya itu bisa berbeda-beda gitu ya. Ya ada pertanyaan juga dari Stefanus. Dia bertanya dengan kondisi ekonomi seperti ini, rupiah akan selalu rendah dibandingkan dolar. Jika iya, penyebab utamanya apa? Biar saya kasih gambaran gampangnya ya, teman-teman tahu kan ya, di India itu atau di agama Hindu ada namanya kasta. Ada kasta paling atas, ada kedua, ada ketiga, ada keempat. Kita ini bisa dibilang kastanya itu nomor 3 gitu ya. Jadi kasta pertama itu US dollar, euro, Aussie, ya kasta yang kedua mungkin ada Sing dollar, ada South Korean won gitu ya. Nah, ya kita ini kasta ketiga, rupiah gitu kan, Filipin peso, Thailand baht gitu kan, Brazil real dan sebagainya. Jadi kalau ada apa-apa orang pasti keluar dari investasi dia dimanapun semua pegang US dollar. Itu kenapa rupiah mau salah apa enggak, pokoknya kena aja. Kayak contoh di 2011 Yunani mau bangkrut, nggak ada hubungannya sama ekonomi Indonesia secara langsung, tetapi rupiahnya ya bisa dibilang terkena juga gitu. Ya ada pertanyaan dari Bastian Lawis. Kalau sebagai pemula mending invest kemana? Properti, deposito, beli emas, beli bond. Nah kalau beli bond beli yang mana? Ya kalau menurut saya ada baiknya Pak Bastian Lawis ini lihat dulu webinar yang sebelumnya, karena di situ saya sudah jelaskan dengan gamblang, karena kalau dia tanya ini, saya nggak pernah punya jawaban yang pasti. Kenapa? Karena tergantung orangnya, risiko profilnya seperti apa. Ada orang yang jantungnya kuat, dia belinya saham 100%, ada orang yang jantungnya nggak kuat, dia belinya obligasi 100%. Jadi tergantung risiko profil. Nah, kalau obligasi beli yang di mana, menurut saya teman-teman, bisa kalau misalnya ada yang nanti mau beli FR, saya rekomen biar gampang itu ada 2 seri ini. Jadi yang pertama ada FR82 dan ada FR85. Ini adalah seri benchmark. Ini benchmark tahun ini 82, 85 rencananya tahun depan akan jadi benchmark. Tetapi di luar ini banyak seri lain, ada 10 bahkan 20 bonds lain, FR lain. Nah, itu teman-teman nanti bisa diskusikan dengan account officer atau relationship manager atau personal banker atau apapun financial
advisor dan sebagainya, teman-teman bisa diskusikan dengan mereka gitu ya, detailnya seperti apa. Tapi kalau mau yang gampangnya, itu FR82 dan FR85. Baik, ini ada pertanyaan yang cukup advance dari Pak Frankie Rifan. Kalau yield curve mulai flatten di bond tenor panjang, artinya gimana tuh Pak? Strateginya gimana kalau seperti ini? Sekarang kalau diperhatikan, yield tenor di atas 10 tahun flat sekali soalnya. Oke, mungkin untuk menjawab Pak Frankie, ini mungkin tidak semua bisa mengerti, tapi saya akan coba jawab. Yield curve sekarang flat di belakang itu kenapa? Karena asing mainnya di 10 tahun dan 5 tahun, gitu ya. Jadi kalau saya coba gambarkan, ini yang namanya yield curve ya. Ini time, ini yield persen. Ini ada 0 tahun, 1, ini 5, 10, dan seterusnya gitu ya. Di sini tenor 20 tahun. Jadi bonds itu, yield curve itu biasanya bentuknya seperti ini. Ini misalnya 5%. Nah, sekarang tenor yang 5 tahun misalnya ada di contoh 7%. Gitu ya. Yang tenor 10 tahun sekarang tadi di 7,5 kira-kira. Nah, yang 20 tahun yang tadi kata Pak Frankie, itu yield-nya misalnya paling di 8 lah, atau bahkan 7,75. Pertanyaannya kenapa? Karena asing itu banyakkan mainnya di daerah sini, 5 dan 10 tahun. Artinya apa? Kalau mereka lagi jual, mereka lagi keluar, seperti yang terjadi di 2 bulan ini naik yield-nya ke atas. Ini juga, karena kan kalau harga bonds dijual, ya bonds dijual, harganya turun. Kalau harganya turun, yield-nya tadi kita bilang naik ya. Nah, asing itu nggak banyak main di 15 dan 20 tahun. Mereka banyak main di 5 dan 10 tahun. Jadi otomatis yield-nya itu ya jadi seperti ini gitu ya. Jadi 5 dan 10 tahun yield-nya naik, tapi 20 tahun karena yang main bukan nggak terlalu banyak asing, ya tetap diam aja yield-nya. Itu yang membuat bisa dibilang yield curve-nya jadi kok flat ya, yang 20 tahun itu yield-nya nggak jauh beda sama yang 10 sama 15 tahun gitu ya. Itu kenapa tadi yang saya rekomendasi, ya udah beli bondsnya yang 10 tahun dulu aja. Toh sekarang udah murah, barangnya juga udah di tanda kutip dijual-jualin asing, lagi atraktif, ya kita beli yang 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun nanti kalau rally-nya lanjut, ya rally itu kenaikan harga. Kalau 10 tahun nanti udah mulai mahal, nanti akan lanjut ya ke 15 tahun. 15 tahun udah mahal, baru yang terakhir ke 20 tahun. Tapi saya rasa untuk setahun ke depan, fokusnya masih ada di, ya 6 bulan ke depan ini masih di 5-10 tahun. Nanti baru setahun ke depan itu 10-15, baru kalau memang COVID beres dan sebagainya, baru kita bicara bonds yang 20 tahun. Tapi bagi investor yang lebih agresif, mau naik turunnya banyak, dan juga kuponnya gede, harganya lebih murah, ya bisa juga ke yang 20 tahun tenornya. Seperti itu. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir. Saya akan coba jawab dari Pak Ivan Jaya Saputra. Saya agak bingung tentang korelasi bonds, ya bond yield, dengan interest rate. Kalau saat ini, seperti yang dijelaskan, bond yield tidak berkorelasi dengan interest rate, di mana bond yield naik, interest rate sideways, tapi bukankah kenaikan bond yield tanda inflasi akan naik? Jadi karena inflasi naik, maka otomatis ke depannya interest rate akan naik juga. Oke, thank you atas pertanyaannya Pak Ivan. Bapak betul sekali kalau bilang, tadi saya sudah sebutkan juga, bahwa bond yield itu adalah sebuah indikator untuk inflation expectation. Jadi kita expect inflasi akan naik nih kalau bond yield juga naik. Itu dalam keadaan normal, Pak. Dalam keadaan rupiah tidak babak belur seperti ini. Itu betul. Tapi sekarang ini bond yield ini naik, padahal inflasi ini di-expect akan makin rendah karena GDP atau pertumbuhan ekonomi akan makin rendah. Dan penyebab bond yield itu kalau untuk negara seperti kita, negara berkembang, itu disebabkan bukan oleh teori ekonomi yang tadi, inflasi dan suku bunga,
tetapi karena pelemahan mata uang. Jadi banyak sekali, nah ini saya mungkin masuk lebih dalam lagi, carry trade investor namanya. Jadi orang yang melakukan carry trade. Mereka minjem uang di Jepang, Japanese yen, misalnya bunganya 1% per tahun, mereka convert ke rupiah, mereka masuk FR, yield-nya 7%. Coba bayangin. Modalnya mereka nggak pakai modal karena minjem carry trade gitu ya. Mereka carry trade. Otomatis kalau dia untungnya gede banget, tapi kalau lagi rugi, rupiahnya goyang, mereka harus cepat-cepat cut loss. Kenapa? Karena ini duit hutang, Pak. Bukan duit mereka sendiri. Kalau duit mereka sendiri aja kita sedih, apalagi ini duit hutang. Jadi harus segera di cut loss. Jadi cepat-cepat jual bondnya, langsung ditukar ke dolar. Nah, karena ditukar ke dolar, rupiah melemah. Karena rupiah melemah, orang yang nggak mau jual pun nih, orang yang nggak mau jual FR tadinya, ya investor lain, asing lain, karena rupiah yang melemah terus, ya udah mau nggak mau dia juga jual juga. Jadi akhirnya terjadilah itu snowball effect gitu ya. Karena rupiah melemah, bond semakin dijual, rupiah lebih lemah. Ya, jadi bisa dibilang snowball effect. Akhirnya terjadilah rupiah melemah bisa sampai 1.000 perak. Kayak seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam dan sampai jumpa di webinar selanjutnya berjudul Equity. Terima kasih.